Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi itu tidak menghalangi untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita rindu pada malam hari ini kita boleh memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, dan kita juga akan dikenyangkan oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa agar Tuhan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami sehat. Kami masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi di tengah keluarga kami, Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu menjangkau dimanapun kami berada. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi Engkau sanggup berkarya, Engkau sanggup menjamah setiap kami. Dan Tuhan, mari Tuhan Yesus, Kau yang menjamah sehingga setiap kami Tuhan boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan, kami rindu dikenyangkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar urapan Tuhan bekerja buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya di dekat Allah saja kita merasakan tenang. Hanya dekat Allah
Biar rohmu bekerja, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak, Ibu-Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur sama Tuhan, kita masih dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam doa pelayan. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu dan kehidupan kami Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang bisa kami berikan sebagai korban ucapan syukur kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami mau menerima Tuhan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada bulan lalu kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan Maria. Bagaimana dia meresponi berita sukacita yang diberikan malaikat Gabriel kepada dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu ini. Itu adalah suatu respon yang Maria berikan ketika dia mendengarkan berita sukacita dalam hidupnya. Dan untuk itu Maria membayar harga. Membayar harga tidak lepas dari yang namanya gengsi dan harga diri. Ada suatu kalimat yang sering kita dengar dalam dunia kerja sekuler kita. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Sebab banyak yang mencari saat membutuhkan, tetapi lupa cara menghargai. Malam hari ini kita mau sama-sama renungkan di mana posisi kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai pelayan pekerjaan Tuhan. Dan kita sudah tahu di mana posisi kita pada bulan lalu karena kita sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau buka dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Perhatikan permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes yang bernama Salome. Di ayat 21 kita bisa membaca. Ibu itu meminta supaya Yesus memberikan perintah agar kedua anaknya boleh duduk kelak dalam kerajaan Yesus. Seseorang di sebelah kanan dan seseorang berada di sebelah kiri Yesus. Hal ini terjadi karena mereka tidak tahu, walaupun Yesus sudah berulang-ulang kali berbicara tentang hal kerajaan surga, namun masih dalam pemikiran mereka adalah kerajaan dunia, yaitu kerajaan di Yerusalem. Sehingga mereka ataupun ibu itu meminta agar kedua anaknya bisa berada di posisi sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Dan di ayat 22 kita bisa lihat Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dilanjutkan dengan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Cawan yang dimaksud ini adalah penderitaan Yesus. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dan mereka pun dengan cepat menjawab, kami dapat. Lanjutkan di ayat 23. Yesus mengatakan, cawanku memang akan kamu minum. Jadi setiap orang yang mengikuti Yesus pasti akan meminum cawan, seperti Yesus meminum cawan itu. Tetapi untuk hal duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus, Yesus tidak berhak memberikannya. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini berarti tidak otomatis orang yang sudah minum cawan dapat duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Karena itu bukannya bicara siapa yang paling menderita.
siapa yang paling sengsara ketika dia mengiringi Yesus, ketika dia mengikuti Yesus, yang akan duduk di sebelah kiri atau kanannya. Sekali lagi, bukannya berbicara siapa yang paling menderita, siapa yang paling sengsara, sehingga dia dapat duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Tetapi itu diberikan kepada mereka oleh Bapa berdasarkan anugerah Bapa sendiri. Allah memberikan kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan, karena prestasi. Allah memberi dengan standar dan keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukurnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Makanya Yesus berkata kepada setiap pengikut Kristus pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Ya, karena kita bukannya berasal dari dunia ini. Selama kita masih hidup di dalam dunia sebagai pengikut Kristus, terlebih sebagai pelayan Kristus, kita pasti dikucilkan, dihina. Tetapi itu adalah harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Karena cawan itu harus kita minum. Tetapi bukanlah, sekali lagi, bukanlah penderitaan sebagai jalan masuk untuk menjadi orang yang terutama dalam kerajaan Allah. Dan di ayat 24-28, di sini kita bisa melihat suatu konsep kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan kerajaan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kerajaan Allah dalam dunia ini sangat-sangat berbeda dengan konsep kerajaan Allah. Kerajaan dunia, ayat 25. Kerajaan dunia, pemerintah memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi Tuhan bilang kepada murid-murid di ayat 26. Yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Di ayat 27, yang ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba. Karena apa? Di ayat 28, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan juga bukan hanya sekedar itu, Ia memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang, termasuk tebusan untuk kehidupan saya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Tuhan ingatkan kita. Bukannya berarti ketika kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, oh ya sudah, ternyata bukannya karena kita yang paling menderita, maka kita akan mendapat prioritas. Jadi ya udah, selalu saja, nggak usah menderita banget ketika kita main Tuhan. Ternyata bukan itu jadi tolak ukur Tuhan untuk berada di kanan atau kirinya bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, bukannya berarti kita mengendurkan semangat pelayanan kita. Bukan itu. Kalau kita lanjutkan pembicaraan kita bisa baca apakah ibu anak-anak Zebedius setelah kisah ini pergi meninggalkan Yesus? Tidak. Dia tidak pergi meninggalkan Yesus. Bahkan sampai Yesus mati, Bapak Ibu sekalian bisa baca dari Matius 27 ayat 56, ia tetap bersama-sama dengan Yesus. Apakah anak-anak yang meninggalkan Yesus? Tidak. Anak-anak tidak meninggalkan Yesus. Yakobus dan Yohanes tetap bersama-sama dengan Yesus. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang yang terdekat dengan Yesus. Selalu hadir bersama-sama dengan Yesus dalam kesempatan apapun juga. Bahkan ke taman Getsemani, mereka adalah orang yang diajak Yesus untuk menemani Yesus di saat-saat terakhir, di saat-saat pergumulan yang berat. Mereka
diajak Yesus. Berarti mereka benar-benar dekat sama Yesus. Mereka tetap mengikuti Yesus. Mereka tetap mengiringi Yesus. Sekali lagi, mengikuti Yesus atau mengiringi Yesus atau melayani bersama Yesus menjadi pelayan Tuhan, bukan yang mencari siapa yang paling terutama ataupun siapa yang paling sengsara, tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari pada malam hari Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan kepada kehidupan saya pribadi maupun kehidupan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bukannya siapa yang paling terbesar ataupun siapa yang paling sengsara ketika dia melayani Tuhan. Tetapi mari kita mau sama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan dan mampu minta kemampuan sama Allah Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita masing-masing secara pribadi lepas pribadi. Dengan talenta yang berbeda-beda, dengan bobot yang berbeda-beda. Mari kita mau selesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau mau dalam pelayanan kami Tuhan. Mampukan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk menyelesaikan apa yang Kau telah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati setiap kami yang hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau tahu keberadaan kami Tuhan. Besar kecil Kau tahu Tuhan segala perkara yang Kau sedang kami hadapi Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan kami cakap karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kami mampu karena kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau saja penghiburan buat kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Saya Tuhan Kau berkati Tuhan payang-payang-Mu Tuhan. Berikan kami semua kesehatan Tuhan. Berikan kami semua kemampuan Tuhan. Berikan kami semua Tuhan hikmat dan wahyu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Jagai Tuhan kehidupan keluarga kami. Jagai Tuhan. Biarlah Tuhan di sisa-sisa ya waktu-waktu terakhir yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Tuhan setiap kami mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah Tuhan. Kau sembuhkan mungkin setiap Tuhan kami yang sakit dalam keadaan sakit Bapak. Kami berdoa Tuhan setiap buat jemaat kami layani Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan dan kami semua Tuhan boleh terus bersukacita dalam pengharapan dalam iman kami kepada Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Sembuhkan setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau cukupkan segala kebutuhan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan pemerintahan Tuhan. Bapak Jokowi Tuhan. Wakil Tuhan. Para menteri Tuhan. Para kabinet Tuhan. Para staf-staf Tuhan. RT RW kami mau berkati mereka Tuhan. Kau jagai Tuhan dengan kesehatan yang melimpah Tuhan. Sehingga bangsa ini tetap dapat berdiri teguh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkati gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terinfeksi virus corona lagi Tuhan. Tidak ada pun yang mati Tuhan karena virus corona ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berkati Tuhan. Malaikat-Mu melindungi Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan malaikat-Mu melindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Kau berkati Bapak Gembala kami, Kau berkati Ibu Gembala kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lagi Tuhan, kami mau berkati setiap kami yang hadir. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.